Jadi, apa itu BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional atau JKN bagi seluruh penduduk Indonesia. Tujuan utama program ini adalah memberikan perlindungan kesehatan yang merata, adil, dan terjangkau, sehingga setiap orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya mahal. Dengan adanya BPJS Kesehatan, masyarakat dijamin dapat mengakses pelayanan kesehatan secara menyeluruh tanpa terkendala kondisi ekonomi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar hukum atau regulasi dan juga kenapa keikutsertaan terhadap BPJS itu wajib. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan juga Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 mengenai jaminan kesehatan yang menegaskan tiap penduduk Indonesia dari segala usia ini wajib untuk menjadi peserta BPJS karena negara ingin mewujudkan universal health coverage atau kondisi di mana semua orang dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Siapa saja sih yang wajib terdaftar dalam BPJS Kesehatan? Secara sederhana, ada 4 kelompok utama peserta BPJS Kesehatan. Yang pertama adalah pekerja penerima upah seperti karyawan swasta, ASN, TNI atau Polri. Yang kedua adalah pekerja mandiri seperti pedagang, driver ojek online, dan juga freelancer. Yang ketiga adalah seseorang yang bukan pekerja seperti mahasiswa atau ibu rumah tangga. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah peserta PBI atau penerima bantuan iuran yang merupakan masyarakat miskin sehingga iurannya dibayarkan oleh pemerintah itu sendiri. Semua kelompok tadi itu wajib memiliki BPJS karena mereka merupakan bagian dari penduduk Indonesia. Apa saja sih kewajiban dari peserta? Yang pertama, wajib mendaftar sebagai peserta sejak lahir. Badan usaha pun wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya. Yang kedua, membayar iuran tepat waktu. Untuk pekerja formal, iuran akan dipotong dari gaji dan dibayarkan bersama oleh perusahaan. Sedangkan untuk pekerja mandiri, pembayaran harus dilakukan setiap bulannya. Yang ketiga, memperbarui data, mulai dari alamat, status pekerjaan, hingga anggota keluarga. Dan yang keempat, mematuhi prosedur layanan, seperti berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama sebelum dirujuk ke rumah sakit. Sistem ini yang memastikan layanan lebih tertata dan lebih efisien. Serta yang kelima, tidak menyalahgunakan identitas kepesertaan. Kartu BPJS tidak boleh dipinjamkan atau digunakan untuk tindakan yang curang. Dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan, kepatuhan peserta dan perusahaan menjadi hal yang sangat penting. Ketidakpatuhan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat berdampak pada akses layanan kesehatan yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara optimal. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan, terutama jika peserta menunggak iuran, dapat menyebabkan status kepesertaan menjadi nonaktif. Dampaknya, layanan kesehatan tidak dapat digunakan kecuali dalam kondisi gawat darurat. Jika ingin mengaktifkan kembali, peserta harus membayar tunggakan dan bisa dikenakan denda layanan. Bagi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan atau tidak membayar iuran, ada sanksi administratif seperti teguran, denda, hingga pencabutan izin usaha atau penangguhan layanan publik tertentu.